Xiao Yan. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xuan Yi. Mereka merenung sejenak sebelum mengangguk. Xuan Kongzi berkata, meskipun senioritas Hou Iblis tua jauh melampaui Xiao Yan mungkin bisa bersaing dengan orang tua ini dengan kemampuannya saat ini. Yao Lao mengangguk dan tertawa, baiklah. Biarkan Xiao Yan bersaing dengan orang tua itu. Aku akan membiarkan iblis tua itu tahu bahwa tidak hanya aku, Yao Chen, bisa mengalahkannya, bahkan murid yang aku rawat pun bisa mengalahkannya. Jika memang begitu, kemungkinan wajah iblis tua Hou akan berubah menjadi hijau. Tian Laixi tertawa keras. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata ketika dia mendengar keempat orang ini memutuskan bahwa dia harus bersaing setelah beberapa kalimat, tetapi dia juga sangat sadar bahwa masalah ini akan menentukan keberhasilan aliansi. Makanya, dia tidak keberatan dengan persaingan. Dengan keterampilan alkemisnya saat ini, dia tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan iblis yang sangat tua itu. Berapa banyak warna petir yang bisa ditarik olehnya dari pemurnian pil obat yang dia buat? Xiao Yan merenung sejenak dan bertanya. Dia secara alami perlu waspada terhadap lawannya. Sudah bertahun-tahun sejak saya melihat iblis tua itu pergi keluar. Terakhir kali saya melihatnya memperbaiki pil dengan seluruh kekuatannya seharusnya 2 dekade lalu. Saat itu, dia berhasil menarik petir pil 8 warna. Dia mungkin bisa menarik petir 9 warna sekarang. Xuan Kongzi berpikir sejenak sebelum berbicara. Petir 9 warna ya? Orang ini memang layak menjadi seseorang yang pernah bersaing dengan Yao Lao untuk menjadi juara dari pertemuan pil. Keterampilan alkimia semacam itu bisa dianggap terbaik di dataran tengah. Orang tua itu telah berkembang sangat cepat selama tahun-tahun ini. Untuk mengalahkannya, Xiao Yan harus memperbaiki pil obat tingkat 9. Yao Lao mengerutkan kening. Pil obat tingkat 9, bahkan jika itu adalah tingkat terendah, pil harta karun tingkat 9 agak merepotkan untuk diperbaiki oleh Yao Lao. Xiao Yan mungkin kuat, tetapi dalam hal penyempurnaan pil, seseorang mengandalkan pengalaman yang terakumulasi. Setan tua itu telah tenggelam total dalam penyempurnaan pil selama bertahun-tahun. Pengalamannya berkali-kali lipat dari Xiao Yan. Iya. Xuan Kongzi dan 2 lainnya mengangguk. Mata mereka beralih ke Xiao Yan saat Xuan Kongzi bertanya, apakah kamu percaya diri? Pil obat tingkat 9, ya, Xiao Yan dengan lembut mengusap jarinya dan dengan lembut menjawab, aku bisa mencobanya. Meskipun Xiao Yan tidak pernah menyempurnakan pil obat tingkat 9, kekuatannya saat ini telah melonjak, dan kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat selama retret 2 tahun lalu. Dia sudah melangkah ke alam surgawi dari alam jiwa. Dia tidak lebih lemah dari Yao Lao dan yang lainnya dari generasi yang lebih tua. Kelompok Xuan Kongzi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera berkata, ayo lakukan ini. Kami akan menemukan cara untuk mengizinkan Xiao Yan mengikuti kompetisi. Ini tidak akan menjadi masalah dengan kualifikasi juara pertemuan pilnya. Iya. Yao Lao dan Xiao Yan mengangguk. Haha, kalian berdua harus tinggal di sini selama 3 hari ke depan. Lingkungan tempat ini sangat cocok untuk alkemis. Xuan Kongzi berdiri. Dia tertawa sebelum pergi bersama Xuan Yi dan Tian Laixi. Mereka masih perlu meminta bantuan agar Xiao Yan bergabung dengan seleksi penatua. Bagaimanapun, akan sedikit merepotkan untuk tiba-tiba menyertakan orang lain. Xiao Yan dan Yao Lao untuk sementara tinggal di pegunungan Menara Pil selama 3 hari berikutnya. Banyak alkemis generasi tua tiba selama 3 hari ini. Tentu saja, mereka datang secara alami karena Yao Lao. Sebagian besar orang tua di sini kenal dengan Yao Lao. Mereka tentu ingin datang dan berkunjung setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Yao Lao telah mengizinkan Xiao Yan untuk berkenalan dengan alkemis generasi tua ini yang pernah sangat terkenal di dataran tengah. Orang-orang tua ini telah berteman dengan banyak orang di dataran tengah di masa lalu. Seseorang secara alami akan mendapatkan banyak manfaat hanya dengan mengenal mereka. Xiao Yan juga sangat menyadari niat Yao Lao. Oleh karena itu, dia tampak relatif sopan dan penuh hormat ketika bertemu orang-orang dari generasi yang lebih tua ini, untuk memuaskan orang-orang tua itu.
Setelah mereka mengetahui bahwa keterampilan alkemis Xiao Yan sebanding dengan Yao Lao, mereka jelas tampak jauh lebih hangat baginya. Tidak peduli dimanapun seseorang berada, mereka yang memiliki kekuatan akan mudah mendapatkan penerimaan dari orang lain. 3 hari berlalu dalam sekejap karena suasana yang relatif hidup ini. Ketika cahaya pagi di hari keempat mendarat di Menara Pil, gunung ini telah melepaskan kesunyiannya dan menjadi jauh lebih hidup. Biasanya ada sedikit suara yang keluar dari menara pil kecil ini. Semua orang baru saja berdiskusi dan menantang keterampilan alkemis satu sama lain, atau mereka akan mengelola kebun obat mereka sendiri. Hari-hari mereka biasa dan sangat cocok untuk orang-orang tua yang lelah dengan konflik di benua itu. Bagian atas pegunungan Menara Pil membentuk tanah terbuka. Awan menutupi sekeliling tanah terbuka ini. Lapisan awan tebal itu seperti kapas, menyebabkan seseorang merasakan dorongan ingin berjalan di atasnya. Lapangan terbuka yang jarang dikunjungi pengunjung ini ternyata dipenuhi oleh banyak orang. Kebanyakan dari mereka berambut putih dan tampak sangat tua. Siapapun di tempat ini akan sangat dicari oleh banyak faksi di dataran tengah. Jika sekte memiliki alkemis tingkat ini, manfaat yang akan diterimanya tidak ada bandingannya. Sementara jumlah orang yang tersebar di lapangan terbuka secara bertahap meningkat, Yao Lao dan Xiao Yan dipimpin oleh Xuan Kongzi dan yang lainnya. Banyak orang dengan cepat berkumpul setelah Yao Lao muncul. Mereka tertawa saat menyapanya. Dari sini, orang bisa tahu bahwa Yao Lao cukup populer di menara pil kecil ini. Yao Chen, orang tua, memang masih hidup. Yao Lao tersenyum saat dia menyapa teman-teman lamanya ketika suara yang agak tidak ramah tiba-tiba keluar. Segera, kerumunan itu berpisah dan membentuk jalan setapak. Sesepuh berjubah abu-abu kecil dan kurus perlahan berjalan mendekat. Haha, iblis tua Hou. Bahkan kamu masih hidup. Bagaimana saya bisa pergi sebelum Anda? Yao Lao tersenyum ketika dia melihat pria tua berjubah abu-abu itu dan mengajukan pertanyaan retoris. Ini iblis tua Hou, ya? Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar nama panggilan Yao Lao. Matanya tertuju pada lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ukuran lelaki tua itu agak mirip dengan nama belakangnya, Hou Monyet. Wajah tuanya tampak sedikit kuno dan tampak seperti wajah orang mati yang masih hidup dan itu terlihat seperti zombie. Saat kamu meninggalkan menara pil kecil sendirian saat itu, kupikir kamu tidak akan memiliki tulang punggung untuk kembali lagi. Orang tua berjubah abu-abu berbicara dengan suara lemah. Ada beberapa ejekan dalam suaranya. Dia telah berselisih dengan Yao Lao dan telah mencoba yang terbaik untuk melampaui Yao Lao bahkan sampai sekarang, tapi keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Itu telah menjadi duri dalam dagingnya. Yao Lao tersenyum tapi tidak membantah. Dia bertingkah seperti orang tua yang baik. Saya mendengar bahwa Anda berencana mengambil bagian dalam pemilihan penatua? Itu sama baiknya. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sekarang saatnya bagi saya untuk melihat apakah keterampilan alkemis Anda telah meningkat atau tidak. Orang tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan melanjutkan setelah melihat Yao Lao mengabaikannya. Yao Lao tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan orang yang berpartisipasi kali ini. Jika Anda benar-benar bersikeras bersaing dengan saya, Anda harus mengalahkan murid saya terlebih dahulu. Dia secara kebetulan mengikuti kompetisi. Murid Anda? Orang tua berjubah abu-abu itu menoleh ke samping Xiao Yan setelah mendengar kata-kata ini. Ekspresinya tenggelam setelah melihat usia Xiao Yan. Dia dengan dingin tertawa, bayi kecil ini membanggakan kualifikasi untuk berpartisipasi? Yao Chen, meskipun kamu ingin menggunakan pintu belakang, kamu tidak boleh melakukannya seperti ini, bukan? Ini menara pil kecil, bukan dataran tengah. Beberapa tetua, yang tidak menyadari situasinya, juga menggunakan mata aneh untuk melihat Xiao Yan. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Iblis tua Hou, Xiao Yan adalah juara pertemuan pil ini. Mengapa dia tidak memenuhi syarat? Xuan Kongzi melirik iblis tua Hou saat dia bertanya. Juara pertemuan pil? Ekspresi iblis tua Hou berubah setelah mendengar judul ini.
Saat itu, dia telah kehilangan tempat juara kompetisi pertemuan pil karena Yao Chen yang keluar menjadi juara pertemuan pil. Masalah ini telah menjadi duri di hatinya. Tanpa diduga, murid yang diajar Yao Chen juga telah meraih gelar ini. Sepertinya kualitas pertemuan pil benar-benar kurang. Setan tua Hou dengan pahit berkomentar. Anda salah. Xiao Yan menyempurnakan petir 5 warna selama pertemuan pil ini agar bisa menang. Persaingan itu bahkan lebih ketat daripada persaingan di zaman Anda. Xuan Yi menjawab dengan suara lemah. Petir 5 warna. Para tetua di sekitarnya mengungkapkan wajah terkejut. Pada saat ini, mungkin tidak sulit bagi mereka untuk memperbaiki pil obat tingkat ini, tetapi kembali ketika mereka berpartisipasi dalam pertemuan pil, sudah relatif baik untuk dapat memperbaiki pil obat yang dapat menarik petir. Petir 5 warna relatif jauh dari mereka saat itu. Wajah iblis tua Hou menjadi lebih serius setelah mendengar jawaban ini. Banyak jarum lunak telah menusuknya hingga dia menjadi sangat marah. Dia merasa sedikit malu saat dia melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin mendengus, menarik petir 5 warna. Tidak ada apa-apa di sini. Karena Anda tidak akan berpartisipasi, izinkan saya untuk mengambil posisi penatua ini. Namun, karena anak kecil ini adalah murid Anda, diri lansia ini akan membantu Anda untuk mengajarnya. Haha, muridku ini benar-benar tidak tahu batasannya. Karena iblis tua Hou bermaksud untuk mengajarinya, saya akan berterima kasih dulu. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Yao Chen, aku tahu untuk apa kamu di sini. Setelah saya mendapatkan posisi penatua itu, saya pasti akan membuat Anda berdua kembali dengan tangan kosong. Iblis tua Hou bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Yao Lao. Dengan mendengus dingin, dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan pergi dengan marah. Yao Lao tersenyum saat mengamati punggung jauh iblis tua Hou. Dia dengan lembut berkata, sepertinya kita perlu menghancurkan mimpi indah dari iblis tua ini untuk menjadi seorang penatua. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan menyeringai dan dengan lembut mengangguk. Tidak perlu khawatir, guru. Cahaya dari matahari yang cerah dan hangat merobek lapisan awan dan mendarat di puncak gunung. Gong kuno dan merdu perlahan bergema di tanah terbuka ini. Puncak gunung menjadi terdistorsi setelah gong ini mulai bergetar. 7 sosok tua muncul di atas panggung batu di tanah terbuka tanpa peringatan sebelumnya. Banyak orang membungkuk dan menyapa ketujuh sesepuh ini setelah melihat mereka. Mereka dengan hormat berkata, salam untuk ketujuh sesepuh. Dewan Penatua Utama dapat dianggap sebagai badan keputusan tertinggi di Menara Pil Kecil. Sesepuh ini secara alami memiliki status yang sangat tinggi. Selain itu, semuanya telah dipilih dari Menara Pil Kecil dan individu yang sangat dihormati. Oleh karena itu, banyak orang di Menara Pil Kecil menghormati mereka. Xiao Yan bercampur dengan kerumunan. Matanya menyapu 7 sesepuh. Setelah perlahan menyapu pandangannya pada mereka, dia akhirnya berhenti pada 4 orang. Aura dari keempat individu ini tampak sangat kuat di antara 7 sesepuh itu, terutama lelaki tua tanpa ekspresi berpakaian linen yang berdiri di tengah. Dia menyebabkan Xiao Yan melirik ke samping. 2 bansheng tingkat menengah, 1 bansheng tingkat tinggi, dan orang yang telah mencapai tingkat awal bintang kedua dari kelas Dou Sheng. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Menara Pil? Tidak heran jika sebanding dengan Hall of Souls. Mata Xiao Yan berhenti pada pria tua berpakaian linen itu dan diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Fondasi dari faksi-faksi ini, yang sudah ada sejak lama di dataran tengah, memang relatif menakutkan. Jika kekuatan seseorang tidak mencapai tingkat tertentu, mustahil bagi seseorang untuk menyadari keberadaan yang sangat rahasia ini. Penatua berpakaian linen itu adalah tetua pertama dari Menara Pil Kecil. Dengan pengecualian leluhur, dia adalah orang paling senior di Menara Pil Kecil. Bahkan saya harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Yao Lao dengan lembut menjelaskan saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan diam-diam tidak bisa berkata-kata setelah mendengar ini. Bahkan Yao Lao harus menyambutnya sebagai seseorang dari generasi muda. Senioritas dari tetua pertama ini benar-benar menakutkan. Pria berpakaian linen itu sepertinya telah mendeteksi Xiao Yan sedang mengamatinya. Sepasang mata sedalam ruang berbintang dilemparkan ke arah Xiao Yan.
fluktuasi segera melintas di mata itu. Jelas, dia telah menemukan kemampuan sejati Xiao Yan. Sungguh tekanan spiritual yang kuat. Alis Xiao Yan sedikit berkedut setelah tetua pertama melirik. Dia bisa merasakan bentuk tekanan tak terlihat di ruang sekitarnya. Jenis tekanan ini tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Hanya pihak yang terlibat yang bisa merasakannya. Untungnya, Xiao Yan sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Tekanan spiritual dari penatua pertama ini mungkin sedikit menekannya, tetapi itu tidak dapat menyakitinya. Ekspresinya tidak bergeser karena pertukaran. Dagu tetua pertama bergerak sedikit dengan cara yang tidak terdeteksi setelah memperhatikan ekspresi Xiao Yan yang tidak berubah. Matanya akhirnya menjauh. Suaranya yang tua tapi biasa bergema di telinga semua orang yang hadir. Hari ini adalah kesempatan langka di menara pil kecil kita, pemilihan penatua. Ini bukan pertama kalinya semua orang mengalaminya. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang aturan yang terlibat. Anda bisa mengambil bahan obat apa saja dari gunung. Siapapun yang memurnikan pil obat tingkat tertinggi secara alami akan menjadi pemenang. Semuanya, jika tidak ada pertanyaan lagi, bisakah mereka yang telah memperoleh kualifikasi untuk mengikuti seleksi silakan melangkah maju. Meskipun tetua pertama ini sangat tua, dia melakukan banyak hal dengan relatif cepat. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menunjuk ke tanah terbuka di depannya dan memberi perintah dengan suara pelan. Dimengerti. Beberapa balasan dengan hormat datang dari sekitar tempat terbuka setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Banyak tokoh segera melangkah maju dan menemukan daerah mereka sendiri berdiri di tanah terbuka. Aku juga akan keluar. Xiao Yan tersenyum setelah melihat orang-orang ini melangkah maju. Aye, lakukan yang terbaik. Jangan mempermalukan nama gurumu. Xuan Yi menyeringai dan menjawab. Xiao Yan mengangguk. Setelah itu, dia keluar dari kerumunan dan menemukan ruang kosong di tengah banyak tatapan terkejut dari sekelilingnya. Munculnya Xiao Yan menarik banyak pasang mata. Kebanyakan orang tua di sini hidup dalam pengasingan. Makanya, mereka tidak tahu kenapa pemuda ini tiba-tiba ikut seleksi. Junior ini adalah Xiao Yan. Dia adalah murid Yao Chen dan merupakan juara dari pertemuan pil terbaru. Menurut aturan, dia memiliki kualifikasi untuk mengikuti seleksi penatua. Penatua pertama menyapu matanya saat dia menjelaskan dengan suara samar. Ah, jadi itu sebabnya. Tidak disangka orang tua Yao Chen menerima murid lain. Namun, pemilihan penatua ini bukanlah permainan biasa. Mungkinkah Yao Chen sengaja meminta pemuda ini untuk bergabung untuk mendapatkan pengalaman? Beberapa percakapan pribadi dimulai setelah kata-kata penatua pertama terdengar. Meskipun bobot gelar juara pertemuan pil cukup berat, tampaknya sedikit tidak cukup jika seseorang ingin mengandalkan gelar ini untuk bersaing dengan para senior lainnya untuk posisi seorang penatua. Banyak orang menyimpulkan bahwa Yao Chen bermaksud agar Xiao Yan mendapatkan pengalaman. Xiao Yan secara alami tidak peduli dengan pikiran orang-orang ini. Dia menutup matanya dan memulihkan diri. Setelah banyak sosok tua muncul di tanah terbuka yang luas, orang-orang yang tersisa perlahan mundur ke tepi alun-alun. Akhirnya, tetua pertama sekali lagi perlahan membuka mulutnya. Jika semua orang sudah siap, silakan mulai. Suasana di tanah terbuka segera menjadi tegang setelah mendengar kata-kata penatua pertama. Ekspresi semua orang berangsur-angsur menjadi serius. Dentang. Suara logam yang jernih tiba-tiba muncul di atmosfer yang tegang ini. Segera setelah itu, suara lain muncul. Banyak kuali obat dengan aura luar biasa dikeluarkan dari cincin penyimpanan. Setelah itu, mereka mendarat dengan keras di tanah. Nyalakan api. Banyak tangisan segera terdengar setelah kuali mendarat di tanah. Segera setelah itu, banyak api berbeda yang semuanya cukup kuat naik di kuali obat. Dalam sekejap, suhu seluruh bujur sangkar naik dengan cepat. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius saat dia melihat banyak kuali obat di sekitarnya, tapi dia tidak mengeluarkan kuali obat. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Nyala api ungu coklat yang mengandung sedikit warna putih pekat segera bangkit dari tangannya. Bang! Kelompok api ini baru saja muncul ketika tiba-tiba membengkak.
Dalam sekejap, itu mulai terbakar di atas kepala Xiao Yan seperti awan api. Selanjutnya, awan api berkumpul dan dengan cepat membentuk kuali obat berwarna ungu coklat di depan banyak mata yang terpana. Kuali itu seluruhnya terbuat dari api. Ini adalah api surgawi. Anak muda ini benar-benar memiliki kendali yang kuat atas apinya. Namun, bukankah dia takut kehilangan kendali selama penyempurnaan setelah menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali? Trik Xiao Yan segera menarik banyak tatapan terkejut. Banyak suara rendah dan dalam segera berbicara. Kuali api perlahan melayang di depan Xiao Yan. Penampilannya yang sangat solid menyebabkan banyak ahli alkemis mengungkapkan ekspresi serius. Hanya jenis kontrol apa atas nyala api dan kekuatan spiritual yang diperlukan untuk mengendalikan api surgawi di tingkat puncak ini? Iblis Tua Hou, yang jaraknya cukup dekat, juga tertarik oleh keributan itu. Dia merajut alisnya sedikit. Tawa dingin segera terdengar. Anggota generasi muda pada akhirnya adalah anggota generasi muda. Mereka selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya saat dia mempelajari kuali api yang dia bentuk. Nyala api muncul di dalam kuali obat. Itu mengeluarkan embusan dan berubah menjadi naga api yang berkeliaran di sekitar kuali obat. Xiao Yan tidak melanjutkan proses penyempurnaan pil setelah membentuk kuali obat ini. Sebagai gantinya, dia perlahan menutup matanya. Banyak orang tercengang ketika mereka melihatnya menutup matanya, tetapi tidak ada yang berani meremehkan orang yang sangat muda ini setelah tingkat keterampilan yang baru saja dia tunjukkan. Aku ingin tahu pil obat apa yang Xiao Yan rencanakan untuk disempurnakan kali ini? Xuan Kongzi memandang Xiao Yan dari antara kerumunan dan merenung pada dirinya sendiri. Xiao Yan pada dasarnya telah mempelajari semua yang saya tahu. Saya tidak pernah mencoba memperbaiki pil obat tingkat 9 di masa lalu. Makanya, aku hanya bisa memberinya 2 jenis formula obat. Yao Lao berbicara dengan lembut. Pentingnya formula obat menjadi jelas setelah mencapai tingkat tersebut. Jika seseorang tidak memiliki formula obat dari pil obat tingkat 9, tidak mungkin untuk memperbaiki pil obat tingkat itu. Formula obat tingkat 9 tidak kalah dengan metode Qi kelas Tian atau keterampilan Dou. Meskipun Yao Lao telah mengumpulkan formula selama bertahun-tahun, dia hanya berhasil mendapatkan 2 di antaranya. Selain itu, mereka adalah tingkat terendah dari pil tingkat 9, pil harta karun. Setelah Yao Lao berbicara, Xiao Yan tiba-tiba membuka kedua matanya. Dia merentangkan jarinya dan manik berwarna zamrud muncul di antara mereka. Benih Bodhisattva? Dia ingin menyempurnakan pil Bodhisattva? Kelompok berpengalaman Yao Lao menyadari keberhasilan Xiao Yan setelah melihat manik zamrud itu muncul. Tingkat tertinggi dari pil Bodhisattva paling banyak dapat menarik petir 9 warna. Agak sulit jika dia ingin mengalahkan Iblis Tua Hou. Xuan Yi mengerutkan alisnya setelah mencari tahu apa yang akan dia coba. Akan sedikit sulit untuk mendapatkan kemenangan hanya dengan mengandalkan benih Bodhisattva. Xuan Kongzi dan Tian Laizi mengerutkan kening. Mereka telah mengetahui bahwa Xiao Yan adalah seorang elit Dou Sheng dari Yao Lao. Meskipun Xiao Yan tidak menyebutkan keadaan spiritualnya, jelas bahwa dia telah mencapai alam surgawi. Karena itu, dia sudah memiliki kualifikasi untuk memperbaiki pil obat tingkat 9. Mereka tidak dapat mengerti mengapa Xiao Yan memilih untuk memperbaiki pil Bodhisattva. Dia harus punya rencananya sendiri. Yao Lao ragu sejenak. Berdasarkan kepercayaannya pada Xiao Yan, dia tidak berpikir bahwa Xiao Yan akan meremehkan lawannya. Mata Xiao Yan beralih ke kelompok Yao Lao setelah dia mengeluarkan benih Bodhisattva. Dia tersenyum tipis setelah melihat kerutan mereka. Orang-orang mungkin berpikir bahwa pengalaman penyempurnaan pilnya lebih rendah dari seorang tetua seperti Iblis Tua Hou. Biasanya, pengalamannya akan kalah dengan Iblis tua ini, yang telah berlatih selama ratusan tahun. Namun, Xiao Yan telah mengalami 100 reinkarnasi saat bermeditasi di bawah pohon kuno Bodhisattva, yang memberinya banyak manfaat. Salah satu manfaatnya adalah pengalaman dalam penyempurnaan pil.